Di sanalah Alex ternyata sudah menunggu kedatangan mereka bersama dengan 5 orang temannya yang bernama Icun, Ancah, Tole, Sawah, dan Ervan. Sesampainya di Taman Idaman, Fatmawati, Fendi, Alex, dan kelima temannya itu beramai-ramai minum alkohol ditambah dengan energy drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2010 lalu dan dilatar belakangi oleh rasa cemburu. Kasus ini sebenarnya sangat-sangat minim dokumentasi. Tetapi menurut saya kasus ini benar-benar sadis, sehingga saya memutuskan untuk tetap membahasnya. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Fatmawati berusia 16 tahun merupakan seorang gadis remaja yang tinggal di Kecamatan Landasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Untuk kesehariannya, Fatmawati adalah seorang anak pang yang biasa mangkal di kawasan Mingguraya, Banjarbaru. Di sana, ia tidak sendiri, melainkan bergabung dengan anggota komunitas pang lainnya untuk mengamen, nongkrong di jalanan, mabuk-mabukan, dan mengemis. Diketahui, Fatmawati ini telah memiliki seorang kekasih bernama Fendi yang kebetulan juga merupakan anak pang di komunitasnya. Nah, sebenarnya Fatmawati ini telah menikah dengan seorang pria beberapa bulan sebelum ia berpacaran dengan Fendi. Namun karena Fatmawati sudah terlanjur kepicut dengan Fendi dan suaminya juga sudah mengetahui perselingkuhan tersebut, keduanya pun memutuskan untuk bercerai saja. Menurut keluarganya, Fatmawati dikenal sebagai sosok anak gadis yang sangat nakal dan tidak bisa dinasihati. Bahkan diketahui jika ia terpaksa harus putus sekolah karena kenakalannya sendiri. Nah, ketika diminta untuk melanjutkan sekolah, Fatmawati memilih untuk menjadi anak pang. Menurut beberapa temannya, Fatmawati ini memang jarang sekali pulang ke rumah. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman komunitas pangnya untuk mabuk-mabukan. Mengetahui kenakalan anaknya yang bisa dibilang sudah di luar batas, orang tua dari Fatmawati pun memilih untuk tidak peduli sama sekali. Bahkan ketika anaknya tersebut pulang dengan gonta-ganti laki-laki, kedua orang tuanya memilih untuk bungkam. Semua kejadian ini bermula ketika hubungan percintaan Fatmawati dengan Fendi yang awalnya baik-baik saja menjadi sering bertengkar ketika Fendi mengetahui jika kekasihnya tersebut sering membawa laki-laki yang tidak dikenal untuk datang ke rumahnya. Fendi yang mulai cemburu dengan tingkah laku pacarnya itu pun mulai berkeluh kesah kepada temannya yang bernama Alex. Nah, saat sedang meluapkan rasa kesalnya itu, terlintas di pikiran Fendi untuk memperkosa pacarnya dengan bantuan dari Alex. Mereka berdua pun mulai merencanakan aksi tersebut. Pada 18 November 2016 sekitar sore hari, Fatmawati berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah nenek angkatnya dan sempat meminta uang sebesar Rp4.000. Namun ternyata ia malah menyetujui ajakan Fendi untuk nongkrong di area Taman Idaman. Nah, di sanalah Alex ternyata sudah menunggu kedatangan mereka bersama dengan 5 orang temannya yang bernama Icun, Ancah, Tole, Sawah, dan Ervan. Sesampainya di Taman Idaman, Fatmawati, Fendi, Alex, dan kelima temannya itu beramai-ramai minum alkohol ditambah dengan energy drink.
Tujuannya adalah agar semuanya mabuk dan bisa dengan mudah memperkosa Fatmawati. Menjelang tengah malam, mereka secara bersama-sama membawa Fatmawati yang saat itu sedang mabuk ke sebuah hutan pinus yang berada di Banjarbaru dengan menaiki sepeda motor. Ketika sampai di sana, Fendi yang awalnya ingin memperkosa Fatmawati malah merubah rencananya. Saat itu ia malah meminta bantuan teman-temannya untuk membunuh Fatmawati. Tanpa banyak basa-basi, Fendi langsung membekap mulut dan hidung Fatmawati menggunakan kaos sambil mendorong tubuhnya hingga jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Melihat Fatmawati sudah tidak sadarkan diri, Fendi pun mempersilahkan teman-temannya untuk memperkosa kekasihnya itu secara bergilir. Usai semuanya telah puas, Icun tiba-tiba mengeluarkan sebuah parang dari dalam tasnya. Nah, mengetahui bahwa salah satu temannya membawa senjata tajam, Fendi pun langsung merebut parang itu dan menggorok leher kekasihnya hingga terputus. Setelah Fatmawati meninggal dunia, ketujuh anak pang tersebut langsung membagi tugasnya masing-masing. Icun berperan untuk memegang kedua tangan Fatmawati yang kemudian langsung dipotong-potong oleh Ancah. Lalu dilanjutkan dengan memotong bagian kedua kaki. Kemudian proses ini dilanjutkan oleh Fendi yang memotong tubuh Fatmawati menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Selain itu, ia juga membelah perut kekasihnya hingga organ dalam atau isi perut dari Fatmawati terburai keluar. Setelah melakukan aksi kejinya tersebut, Fendi dan Sawa kebagian untuk memasukkan tubuh bagian atas ke dalam sebuah karung yang kemudian langsung dibuang ke bawah jembatan di daerah Karangintan Banjar. Sementara beberapa bagian tubuh yang lainnya seperti kepala, kaki dan tangan langsung dimasukkan oleh Icun dibantu Alex ke dalam sebuah tas yang kemudian juga langsung dibuang ke sebuah saluran irigasi yang berlokasi di Desa Bincau Banjar. Nah, setelah selesai melakukan semua itu, Fendi sempat berpesan kepada seluruh teman-temannya agar tidak membocorkan kejadian tersebut kepada siapapun. Bahkan, ia juga memerintahkan semua temannya untuk putus hubungan dan berpura-pura tidak saling mengenal lagi, sekaligus menganggap kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Keesokan harinya atau tepatnya pada 19 November 2010, sebuah tas yang mengapung di saluran irigasi Desa Bincau memancing perhatian warga sekitar. Warga yang pertama kali melihat tas itu pun jadi penasaran dan langsung membukanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat potongan-potongan tubuh manusia berupa potongan kepala, tangan, dan kaki di dalam tas tersebut. Warga pun segera melaporkan penemuan itu ke kantor polisi terdekat. Setelah mendapat laporan, pihak berwajib langsung turun tangan untuk menangani kasus ini. Potongan-potongan tubuh tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan juga autopsi. Keesokan harinya, berita penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki itu sudah menjadi headline pemberitaan di koran lokal, sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh warga Banjar. Salah satu tetangga dari keluarga Fatmawati yang mengenali wajah dari potongan kepala itu pun langsung menghubungi orang tua Fatmawati. Setelah membaca koran tersebut, keluarga itu langsung bergegas mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Nah, di sisi lain, pada 22 Oktober 2010, warga Karangintan Banjar juga dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh lainnya. Mereka pun langsung melaporkan penemuan itu ke kantor polisi. Dan setelah dilakukan pengecekan serta tes DNA, akhirnya diketahui jika potongan-potongan tubuh tersebut memang identik alias cocok. Namun sayang, bagian tubuh atas atau bagian dari leher sampai perut tidak berhasil ditemukan, walaupun pihak kepolisian terus berusaha untuk mencari keberadaannya. Sehingga akhirnya jasad Fatmawati pun terpaksa harus dimakamkan dengan kondisi tidak lengkap.
Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus yang menimpa gadis remaja tersebut. Beberapa saksi dari keluarga dan teman-teman Fatmawati pun turut dimintai keterangan. Namun sayangnya penyelidikan kasus ini memakan waktu yang cukup lama sampai bisa menemukan titik terang. Saat itu salah satu teman dari komunitas punk mengatakan jika dirinya sempat melihat Fatmawati sedang minum-minum bersama dengan kekasihnya Fendi dan beberapa orang lagi sebelum akhirnya dikabarkan meninggal. Berdasarkan informasi tersebutlah, pihak kepolisian langsung memburu keberadaan Fendi. Pada 12 Desember 2010 atau sekitar 1 bulan setelah penemuan potongan tubuh itu, pihak kepolisian berhasil menangkap Fendi, kekasih dari Fatmawati, saat sedang mengamen di pinggir jalan di daerah Pasar Legi, Banjarmasin. Pihak kepolisian pun langsung menggiring Fendi ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, ia mengakui semua perbuatannya. Ia juga membocorkan siapa saja teman-teman yang membantunya dalam pembunuhan itu. Setelah berhasil mendapatkan informasi dari Fendi, pihak kepolisian pun akhirnya berhasil menangkap satu persatu pelaku dalam kasus ini di hari dan tempat yang berbeda. Mulai tanggal 13 Desember sampai 31 Desember 2010. Pihak berwajib menangkap Ancah terlebih dahulu di daerah Sungai Siapi, Banjar. Kemudian menangkap Icun di depan STM Banjarbaru. Lalu dilanjutkan dengan menangkap Sawa di kawasan Balitan, Banjarbaru. Sedangkan Ervan ditangkap di Pasar Lama, Banjarmasin. Dan yang terakhir, pihak kepolisian berhasil menangkap Alex dan Toli di daerah Jalan Guntung, Paikan, Banjarbaru. Di dalam interogasinya, mereka mengakui telah melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan kepada Fatmawati. Selain itu, mereka juga mengatakan jika aksi tersebut merupakan rencana dari Fendi. Untuk motifnya, Fendi mengaku jika dirinya merasa cemburu karena kekasihnya itu sering pulang membawa laki-laki lain. Pihak kepolisian pun resmi menjadikan ke-7 orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pada 29 September 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 17 tahun kepada ke-7 pelaku dalam kasus ini. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup. Jaksa penuntut umum merasa putusan tersebut terlalu ringan, sehingga pihaknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dan pada 24 November 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru. Hakim menilai korban yang mau diajak pelaku ke kebun pinus menjadi pendorong adanya pemerkosaan dan juga pembunuhan tersebut. Sehingga vonis akhir untuk kasus ini adalah hukuman penjara selama 17 tahun terhadap ke-7 terdakwa. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.